Saya ingin membahas tentang sebuah jawaban atas pertanyaan fraksi PKS terhadap calon Kapolri kemarin. Kalau sekarang sudah jadi Bapak Kapolri kita yang kita percaya pasti bisa memuaskan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Polri. Tidak perlu diragukan. Beliau itu adalah perwira tinggi yang tentunya terbaik. Sehingga diusung bersama dengan suara bulat menjadi Kapolri. Ya. Nah, ini ada satu yang akan saya bahas hari ini, yaitu tentang jawaban beliau terkait dengan FPI. Ya. Tentunya ada dua hal yang mengacu kepada kasus tersebut. Ya. Yang pertama adalah kita bicara, satu adalah tentang kilometer 50. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang pimpinan FPI. Ya, tentunya kita bicara FPI sebelumnya, yaitu Sang Habib. Nah, sebelum saya bicara tentang analisis gestur, ada hal yang perlu Anda ketahui tentang output atau hasil dari analisis gestur. Yang pertama, ya, ada yang menggunakan analisis gestur untuk mencari tahu karakter seseorang, gaya kepemimpinan seseorang, sikap seseorang terhadap lawan bicara, ya, atau terhadap isu tertentu, ya. Kemudian yang kedua adalah melihat gestur sebagai pencerminan kenyamanan atau ketidaknyamanan seseorang, ya. Nah, kalau kita menganalisis yang nomor 2 ini masih ada subnya atau bagian-bagiannya. Nomor 1, analisis gestur yang melihat, ya, bagaimana tangan dipergunakan. Apakah tangan ini akan diam atau aktif? Kalau aktif, bentuk keaktifannya apa? Kemudian kapan aktifnya? Berapa lama durasinya? Ya, kemudian apakah intensitasnya konstan atau berubah ketika pertanyaan / jawaban atau jawaban ikut berubah? Nah, kemudian yang kedua adalah analisis gestur yang menilai keselarasan antara ilustrasi dengan ucapan. Misalnya kalau saya bilang ke atas, maka tangan seperti ini, ke atas. Ke bawah, ya. Kemudian misalnya segitiga, maka segitiga, ya. Nah, harus selaras. Jangan ucapan segitiga tetapi tangannya kotak atau bulat. Coba cari barang yang bulat itu loh, tapi tangannya ini mengilustrasikan persegi. Itu akan dipertanyakan oleh analis. Kemudian yang kedua, analisis gestur yang melihat keselarasan antara irama, ya, irama dari gestur tangan dengan ucapan. Ya. Misalnya dikatakan saya garis bawah. Saya garis bawah, ini harus sama. Baik momennya harus sama ataupun ketegasan dari gestur ini harus sama dengan ucapan. Saya garis bawah. Misalnya saya garis bawah. Harus sama. Saya garis bawah. Harus sama. Ya, keselarasan antara irama dengan intensitas dari gestur itu sendiri. Ya. Bisa juga saya katakan bahwa saya akan begini-begini. Nah, ini seirama dengan hentakan, ya. Dengan hentakan dari tangan. Ya, kemudian, ya, kita juga melihat jenis analisis gestur yang menilai apakah gestur tersebut, ya, menunjukkan seseorang tidak nyaman, ya, takut terhadap isu tertentu yang ditanyakan. Biasanya itu mengarah ke, ya, misalnya memegang bagian tubuh tertentu, khususnya dari leher ke atas. Nah, kembali ke kasus yang akan saya bahas ini, ya, Anda bisa lihat cuplikannya, ya. Nah,
Di jawaban beliau, Bapak Kapolri kita, khususnya bagian pertama yang menjelaskan tentang kilometer 50, ada bagian di mana ilustrasi tangan ini tidak tegas. Dan kedua, tidak jelas apa maksud dari ilustrasi tangan tersebut. Ya. Misalnya yang ke atas, misalnya yang mengepal. Ya. Tetapi sesudah itu, ketika berbicara tentang kerumunan masyarakat, itu sangat tegas. Ketika berbicara, sebelumnya, ketika bicara tentang menyerahkan ke Komnas HAM, ya Komnas HAM juga tegas gitu ya, seperti ini, tegas. Ya, nah hanya di bagian awal saja. Nah, apa maknanya? Apa maknanya? Nah, saya ingin tegaskan di sini bahwa satu, ini bukan gestur yang menunjukkan seseorang jujur atau bohong. Ya, clear. Bukan. Ya. Ini juga bukan menganalisis gestur sebagai karakter. Tidak juga. Ya. Yang saya ingin katakan di sini adalah satu, ya, kalau kita melihat ketika gerakan tegas ya yang menjelaskan penyerahan kepada Komnas HAM, ikuti masukan Komnas HAM, kemudian ketika menjelaskan tentang keamanan masyarakat ya, kerumunan yang terjadi, kasus kerumunan yang terjadi dan keselamatan masyarakat, itu hal yang pertama, itu tegas sekali. Nah, dan ini yang dimaksud dengan analisis gestur sesuai dengan hentakan ya, hentakan gestur dan ucapan selaras. Ya, clear, selaras. Dan beliau artinya ya memang ya he mean what he speak. Artinya yang dimaksudkan adalah sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, kedua, ketika ya ini yang tadi saya bilang ada beberapa gaya yang satu secara ilustrasi itu membingungkan, maksudnya ini apa gerakannya. Ya, tadi saya sudah bilang ada yang ngepel, ada yang ke atas tangannya, ini maksudnya apa? Ya, kemudian yang kedua adalah di situ ada berkali-kali gerakan ya yang tidak sesuai dengan hentakan irama. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Bohong? Oh enggak, enak aja. Enggak bohong. Bukan. Artinya adalah sebetulnya beliau tidak nyaman ditanyakan tentang hal tersebut. Tidak nyaman. Dan apakah ini normal? Oh, normal lah. Saya rasa ini normal. Ya, ini normal. Sangat-sangat normal ketika seseorang merasa tidak nyaman ditanyakan tentang kilometer 50. Ya. Dengan masukan Komnas HAM yang mengatakan salah satunya adalah tidak adanya pelanggaran berat. Ya. Nah, artinya begini. Nah ini sekaligus saya luruskan. Kalau ada yang mengatakan, wah ini bohong, wah ini lip service dan sebagainya. Saya katakan enggak ya. Ini tegas sekali dikatakan. Hanya memang beliau tidak nyaman ketika hal tersebut ditanyakan. Dan saya rasa hal itu adalah hal yang wajar. Hal yang sangat wajar. Kenapa? Salah satunya adalah karena hal ini yang menjadi rame beberapa, let's say beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini. Dan sangat menyoroti image polisi. Ya, sangat menyoroti image dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Wajar kalau itu adalah itu membuat beliau tidak nyaman. Tapi dengan segala gerakan-gerakan yang selaras dengan ucapan, ya, saya yakin beliau mean what he speak. Selamat kepada Bapak Kapolri kita yang baru. Kita selalu mensupport Bapak sebagai masyarakat dan tentunya sebagai sahabat Polri. Salam hangat dari Handoko Kandi, dari cikal bakal Gupi Farm yang sedang saya rintis. Ciao.